Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hai, halo Bio Friends. Saya Anastasia Nita Dimur dengan nomor absen 3 dari kelas 12 IPA 6. Pada video kali ini saya ingin memenuhi tugas biologi bab 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tubuh sehat dan kreativitas yang kita punya saat ini adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan loh Bio Friends. Di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut juga ada faktor yang mempengaruhinya. Kira-kira apa aja ya faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut? Dan gimana sih konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Oke, sebelum Bio Friends ingin tahu tentang faktor dan juga konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, Bio Friends harus tahu dulu nih arti dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan itu adalah proses kenaikan massa dan volume yang irreversibel atau tidak kembali ke asal karena adanya tambahan substansi dan perubahan bentuk yang terjadi selama proses tersebut. Nah, pertumbuhan juga bisa diukur serta dinyatakan secara kuantitatif. Contohnya, berat tubuh panda yang semula 3 kg menjadi 5 kg dan anak kecil yang semula pendek menjadi tinggi. Pertumbuhan selalu diiringi dengan perkembangan. Selain mengalami pertumbuhan, makhluk hidup juga mengalami yang namanya perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Perkembangan merupakan proses kualitatif. Proses biologis yang terjadi selama perkembangan melibatkan proses diferensiasi sel. Diferensiasi dapat diartikan sebagai perubahan sel menjadi bentuk lainnya yang berbeda baik secara fungsi, ukuran maupun bentuk. Contohnya proses pembentukan anak ayam dari embrio dalam telur. Setelah Bio Friends tahu nih masing-masing arti dari pertumbuhan dan perkembangan, di sini juga ada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Tahap awal dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah kecambah. Kecambah adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari biji. Kecambah dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama radikula atau akar embrio, yang kedua hipokotil, dan yang ketiga kotiledon atau daun lembaga. Perkecambahan atau germinasi merupakan suatu proses keluarnya bakal tanaman atau tunas dari lembaga yang disertai dengan terjadinya mobilisasi cadangan makanan dari jaringan penyimpanan atau keping biji ke bagian vegetatif. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Faktor dalam meliputi tingkat kemasakan biji, ukuran biji, dan dormansi, sedangkan faktor luar meliputi air, oksigen, suhu, cahaya, dan magnetik. Perkecambahan juga memiliki tipe. Tipe yang pertama yaitu perkecambahan epidel adalah perkecambahan yang ditandai dengan bagian hipokotil terangkat ke atas permukaan tanah. Dan yang kedua, perkecambahan hipogel adalah perkecambahan yang ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah sedangkan kotiledon tetap berada di dalam tanah. Setelah tahap perkecambahan dilanjut dengan tahap pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi karena adanya meristem primer. Setelah pertumbuhan primer, selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi pada jaringan meristem sekunder berupa kambium gabus atau gabus. Akibat pertumbuhan jaringan meristem kambium akan terbentuk xilem sekunder dan floem sekunder yang dapat membentuk formasi melingkar yang disebut lingkaran tahun. Setelah Bio Friends tahu nih tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, selanjutnya yaitu tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dapat dibedakan menjadi 2 fase utama, yaitu tahap embrionik, yaitu pertumbuhan mulai dari zigot hingga terbentuknya embrio. Zigot mengalami pembelahan sel dimulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Embrio yang terdiri dari 16 sampai 64 disebut morula. Proses pembentukan morula disebut morulasi. Lalu blastula di tahap ini morula membelah membentuk rongga atau blastosel yang berisi air. Gastrula adalah bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Pada akhir tahap gastrula terbentuk 3 lapisan, yaitu endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Dan yang terakhir diferensiasi dan organogenesis. Di tahap ini mulai terjadi diferensiasi dan organogenesis di struktur dan fungsi sel untuk menjadi jaringan yang spesifik. Setelah tahap embrionik juga ada tahap pasca embrionik. Terjadi pertumbuhan dan perkembangan menjadi individu dewasa siap menghasilkan keturunan atau bereproduksi, di mana terdiri dari metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh pada beberapa hewan secara bertahap dari masa muda sampai dewasa. Metamorfosis ini dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna yang merupakan jenis perubahan hewan melalui 4 tahapan pertumbuhan dan perubahan, yakni telur, larva, pupa, dewasa. Dan metamorfosis tidak sempurna, yaitu metamorfosis yang melalui tahap telur yang menetas menjadi nimfa, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi imago atau dewasa. Setelah metamorfosis ada regenerasi atau kemampuan untuk memperbaiki sel jaringan atau bagian tubuh yang rusak, hilang atau mati.
Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia terjadi sejak zigot terbentuk hingga bayi itu lahir dan tumbuh menjadi dewasa. Zigot merupakan hasil pembuahan sel telur oleh sel sperma. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Embrio akan terus tumbuh dan berkembang di dalam rahim ibu menjadi janin. Perkembangan pada tumbuhan juga memiliki faktor tersendiri, yaitu faktor internalnya adalah gen, hormon, faktor eksternalnya yaitu suhu atau temperatur, cahaya matahari, kelembapan, air, makanan atau nutrisi atau mineral, oksigen, dan derajat keasaman. Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang pertama yaitu metode ilmiah, memiliki arti suatu cara pemecahan masalah yang dilakukan melalui langkah-langkah dan cara tertentu yang berurutan. Ilmuwan juga harus memiliki sikap-sikap ilmiah yaitu rasa ingin tahu, jujur, tekun, teliti, objektif, terbuka. Penggunaan metode ilmiah sendiri yaitu pertama kita harus merumuskan masalah, selanjutnya mengajukan dugaan sementara atau hipotesis dan menguji hipotesis tersebut lalu mengumpulkan data percobaan, selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari hasil eksperimen yang dianalisis tadi dan selanjutnya menguji jawabannya. Oke, selesai sudah belajar bareng kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.